semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Vagabond episode ke-11 dan 12. Yang belum tahu dari episode pertama silahkan cek di playlist ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke film. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan keluarga korban yang sedang melakukan pengumpulan tanda tangan sebagai petisi protes kepada pemerintah menguak kasus ini. Kemudian di samping jalan terlihat anak buah Min Jae-sik yang mengawasi pergerakan mereka. Selain itu, Sekretaris Yoon sangat khawatir jika Kim Woo-gi datang di persidangan tanggal 15 bulan depan. Saat di Maroko, Edward Park memberikan HP yang sudah diretas untuk menyadap percakapan Min Jae-sik kepada kepala Gi. Ternyata rencana Min Jae-sik meracuni kepala gang telah diketahui oleh kepala Gi sebelumnya. Di sana kepala gang tidak memakan sup yang sudah diberikan racun, melainkan meminum pil racun dari tim Vagabond. Dan setelah dinyatakan meninggal, kepala gang disuntik anti racun tersebut dan ia pun sadar kembali. Saat Go-hye menelpon rumah makan ayam Vagabond, ternyata yang mengangkat adalah kepala gang. Di sana Go-hye nampak senang dan mengatakan jika ia sampai di Seoul tanggal 15. Kemudian rencana kepala gang adalah mengalihkan perhatian anak buah Min Jae-sik agar tidak bisa menangkap mereka. Kemudian berlanjut saat Gun mengatakan akan menghancurkan komplotan berkedok pemerintah ini. Sekretaris Yoon kemudian menyuruh untuk mematikan sambungan video tersebut. Kemudian ia menyuruh tim IT melacak keberadaan mereka. Go-hye yang sangat khawatir karena hal itu malah membuat keberadaan mereka terancam, kemudian ditenangkan oleh kepala gang. Karena ternyata di sana mereka memiliki hacker hebat yang sudah mengelabui tim IT dari BIN dengan pemecahan kode. Kemudian Gun dan Go-hye kembali video call dengan komplotan tersebut di BIN. Di sana mereka meluapkan kekesalan terutama kepada Sekretaris Yoon. Dan benar saja tim IT dari BIN masih belum juga tahu keberadaan mereka karena sudah diretas oleh si gendut. Edward Park dilepaskan karena tidak ada bukti kuat. Selain itu, Kim Woo-gi yang berada di kapal berhasil melepaskan ikatannya dan bersembunyi entah kemana. Kemudian Gun dan Go-hye mencari di beberapa bagian ruangan kapal. Karena gelap dan sunyi, Kim Woo-gi keluar dan menyandra Go-hye. Di sana Go-hye dan Gun berdrama seolah sedang cekcok dan kemudian saat Kim lengah, inilah yang dilakukan Go-hye. 걱정하지 마. 그러다 죽으면 뭐라고? 이것들이 지금 뭔 지랄들을 하고 있는 거야? Scene berpindah ke gedung parlemen. Dari rapat penambahan dana pembelian pesawat dari 259, total keseluruhan suara 194 orang menyetujuinya dan sisanya tidak setuju dan tidak bersuara. Di dalam kantor presiden yang melihat voting tersebut terlihat senang dengan kemenangan tersebut. Kemudian sang presiden menyuruh menteri pertahanan menyetujui kontrak itu. Sang presiden diundang Jessica makan malam. Di saat itu juga ia ditelepon Sekretaris Yoon yang ternyata dia meminta imbalan atas keberhasilan tersebut, di mana uang ditransfer di rekening atas nama The Blue di Singapura. Dan ternyata usut punya usut, 5% dari hasil penjualan tersebut diperuntukkan untuk presiden. Di sana Jessica juga menyuruh Yoon untuk menjadwalkan makan malam dengan presiden untuk merundingkan bisnis yang akan disukai oleh sang presiden. Saat Go-hye dan Gun melakukan sambungan video call kepada kepala gang, tiba-tiba saja Miki datang. Di sana mereka buru-buru menyembunyikan laptopnya dan kemudian Miki mengatakan jika ia akan turun dari kapal terlebih dahulu. Go-hye menyempatkan bertanya tentang identitas Miki, namun Miki diam dan tidak menjawab seperti sedang menutupi sesuatu. Saat mereka sedang makan ramen, Kim Woo-gi mengatakan jika Michael dulu memiliki pacar dan wanita itu yang sudah mengenalkan dirinya dengan Jerome. Kim Woo-gi tak tahu wajah wanita tersebut, namun ia melihat tato kupu-kupu di bagian punggungnya. Selain itu, Kim juga mengatakan jika ia memiliki file video tentang perjanjian dengan Michael. Go-hye kemudian melaporkan hal itu dengan kepala gang yang tentunya menjadi bukti kuat kasus ini. Kemudian setelah mengkonfirmasi waktu dan alamat kedatangan mereka, kepala gang dan kepala Gi akan datang dan membantu mereka. Alamat tersebut kemudian diberikan kepada kepala Gi dengan memberikan kode di secari kertas yang diberikan oleh si gendut.
Kepala Gi yang mendapat pesan dari rumah makan ayam Vagabond kemudian mengambil buku tentang intelijen Korea. Di sana ia memecahkan kode yang sudah diberikan oleh si gendut. Dan untunglah saat Min Jae-sik yang melihat gelagat kepala Gi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian secara diam-diam Go-hye menghubungi Min Jae-sik di kantor Bin. Di sana ia mau mengatakan keberadaan mereka asal diberikan pangkat setelah kembali nanti. Ia mengatakan jika mereka sedang berlayar di perairan India. Usut punya usut, hal itu merupakan sindikat kebohongan atau sandiwara yang dilakukan Gun dan Go-hye. Min Jae-sik yang melihat hal itu rupanya tidak mudah untuk dibohongi. Ia melihat jam tangan yang dipakai Go-hye dan mencocokkan waktu di Seoul yang menyatakan jika Go-hye bukan berada di India. Kembali ke kapal saat malam hari. Di sana Go-hye dan Gun terlihat tidur berdampingan demi menjaga Kim Woo-gi. Namun saat malam hari Gun tidak bisa tidur karena baju Go-hye tersipak. Min Jae-sik kemudian menelpon sekretaris Yoon yang mengatakan jika mereka sudah menemukan keberadaan Kim Woo-gi yang menaiki kapal kargo dan sampai di Seoul sekitar jam 10. Kemudian sekretaris Yoon menyiapkan pasukan bersenjata untuk menghadang dan membunuh Kim Woo-gi. Min Jae-sik kemudian menelpon Kim Do-soo untuk membuntuti Gi Tae-woong. Namun Gi Tae-woong yang tahu jika HP miliknya disadap kemudian berikannya kepada Kang Paket yang menggunakan motor. Kim Do-soo tertipu karena ia mengejar orang yang salah dan menemukan HP Gi Tae-woong di Kang Paket tersebut. Kemudian kita diperlihatkan kepala Gi dan kepala Gang sedang bertemu di dermaga dan mengawal bongkar muatan kontainernya. Saat kontainer dimuat ke atas mobil, tiba-tiba saja banyak tembakan menghujani mereka. Film kemudian berlanjut ke episode 12. Stasiun TV Korea menayangkan perihal sidang jatuhnya pesawat B357. Publik yang sedang menunggu apakah Go-hye dan Gun akan membawa Kim Woo-gi ke pengadilan. Dan kita dapat melihat betapa ketatnya petugas pemeriksaan dan mengawal seluruh undangan dalam sidang itu. Presiden sangat senang karena uang suap sebanyak 5% sudah ditransfer di rekeningnya. Di sana sang Perdana Menteri nampak ingin mendapat jatah dari uang tersebut. Namun sang Presiden nampak marah karena menganggap uang itu untuk dirinya sendiri. Dan kemudian Sekretaris Yoon bersama dengan Jessica menemui Presiden. Kembali ke Gun dan Go-hye yang berada di dalam kontainer diserang habis-habisan oleh Min Jae-sik dan para anak buahnya. Kepala Gang dan Hwa-suk yang melihatnya kemudian pergi ke atas gedung dengan membawa snipernya. Dan kemudian inilah aksi pertempuran tersebut. 수전 중인 거 맞습니까? Akhir dari pertempuran itu adalah tim Gun yang berhasil membawa Kim Woo-gi dengan mobil dan dikejar oleh Min Jae-sik dan anak buahnya. Kemudian bisnis yang dimaksud oleh Jessica kepada Presiden adalah kilang minyak di Korea yang akhir-akhir ini tidak berjalan mulus dan sang Presiden terkejut karena itu adalah proyek tersembunyi mereka. Jessica kemudian mengatakan jika ia sajalah yang akan mengurusnya. Gun yang membawa Kim Woo-gi dengan mobilnya kembali dikejar oleh anak buah Min Jae-sik sehingga kebut-kebutan diwarnai tembak-tembakan pun tak dapat dihindarkan. Min Jae-sik melaporkan kepada Sekretaris Yoon jika Kim Woo-gi berhasil lolos dan menuju tempat persidangan. Di sana Jessica yang panik menyuruh Sekretaris Yoon melaporkan hal itu kepada Presiden. Yoon yang melapor kepada Presiden membuatnya sangat terkejut karena Yoon berusaha menghilangkan barang bukti keterlibatan John and Mark atas jatuhnya pesawat. Selain itu Yoon menyuruh Presiden mengembalikan uang suap yang sudah di tangannya. Presiden menolak hal itu karena uang itu akan dia gunakan sebagai penerus silsilah politik selama 1000 tahun di Korea. Karena tak ada pilihan lain, Presiden kemudian menyuruh pimpinan polisi segera mengerahkan anak buahnya untuk menghadang mereka. Dan jelas saja Presiden yang belum tahu hal itu terjadi sangat marah kepada Sekretaris Yoon. Scene berpindah di meja persidangan. Di sana kita melihat Edward Park yang duduk sebagai dakwa dan Hong atau asisten Jessica sebagai jaksa penuntut umum.
Mereka akan berselisih perihal dana kompensasi atas jatuhnya pesawat ini. Edward yang mengusung Kim Woo-gi bersama dengan Gun dan Go-hye, sedangkan Hong membawa Oh Sang-mi sebagai saksi jatuhnya pesawat ini. Oh Sang-mi mengatakan jika ia memiliki bukti keterlibatan Dynamic System atas dana transfer yang berada di rekeningnya. Kwang yang marah dianggap pengkhianat dan dituduh telah disuap Dynamic System karena telah menuduh John and Mark sebagai dalang di balik ini semua. Sang hakim kemudian menyuruh semuanya diam dan menunggu kesaksian dari Kim Woo-gi sebagai saksi dari Dynamic System dan sidang ditunda 2 jam 2시간 kemudian. 판결하겠습니다. Di lain sisi, Gun yang membawa Kim Woo-gi kembali dikejar oleh puluhan polisi suruhan presiden untuk menghentikan langkahnya. Di rumah makan Vagabond, kepala gang menyuruh si gendut untuk meretas CCTV di markas BIN dan mengirim beberapa pesan di berbagai media Korea. 캡처해서 이 내용하고 SNS에 쭉 뿌려. Dan Kwang yang menerima pesan itu melihat bahwa Gun yang sedang menuju persidangan dengan membawa Kim Woo-gi. Namun anehnya banyak polisi yang malah mengejarnya dan tidak melindunginya. Jessica yang berada di rumahnya kembali gelisah jika Kim Woo-gi berhasil dibawa ke persidangan. Ia akan melakukan segalanya dan di sini ia menyuruh Lily untuk menembak mati saksi kunci itu. Kembali ke persidangan di sana, Edward Park meminta jam tambahan kepada hakim karena sekarang Gun yang membawa saksi mereka sedang di perjalanan. Dan kemudian sang hakim memberikannya waktu 30 menit lagi. Gun yang hampir saja sampai di persidangan kembali dihadang oleh banyak polisi di perempatan jalan. Min Jae-si kemudian menyuruh Gun dan yang lainnya menyerahkan Kim Woo-gi atau jika mereka melawan maka mereka akan ditembak dan dihabisi saat itu juga. Selain itu, Lily yang di atas gedung telah siap dengan snipernya. Saat semua panik dan tak ada jalan lain, tiba-tiba saja keluarga korban dengan membawa truk datang menghadang tembakan mereka. Gun dan yang lainnya langsung masuk ke mobil dan segera menuju ke persidangan. Apesnya lagi mobil yang mereka gunakan tersebut mogok dan kembali ditembaki oleh Min Jae-sik dan anak buahnya. Namun Kwang datang dan menyelamatkan mereka. Di sana Gun dan yang lainnya melanjutkan perjalanan dengan cara berlari. Tak tinggal diam, keluarga korban juga membantu Gun yang berusaha membawa saksi kunci masalah ini. Lily yang di atas gedung berhasil menembak bahu kanan Kim Woo-gi. Namun kemudian sniper yang dikirim Edward Park balas menembaki mereka sehingga ini yang terjadi. Dan singkat cerita, Kim Woo-gi berhasil dihadirkan dalam sidang tersebut. Namun kemudian film berlanjut ke episode berikutnya.